Pemirsa, pembahasan soal timnas Indonesia terus menjadi perbincangan hangat, khususnya soal pro dan kontra para pemain diaspora. Apakah peran pemain diaspora akan sangat krusial dalam misi Indonesia menuju Piala Dunia? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Akmal Marhali. Selamat malam, Mas Akmal. Selamat malam, Reza. Salam sepak bola. Oke, baik. Mas Akmal, dengan komposisi pemain timnas saat ini, Anda optimis tidak kita akan lolos ke Piala Dunia? Ya, ada beberapa hal catatan ya. Kalau kita lihat untuk zona defense, kompak defense, kita sangat luar biasa dan kita patut acungi jempol untuk di lini belakang kita. Cuma permasalahan ada di lini depan, di mana kalau kita mau menang kan kita harus mencetak gol. Nah, problem ini yang harus dievaluasi oleh pelatih Sintayong agar ke depan ketika kita tandang ke Bahrain, tandang ke markas Cina, di mana ini dua lawan yang secara level mungkin kita bisa curi poin, bahkan bisa meraih kemenangan, maka lini depan menjadi bahan evaluasi yang paling krusial karena sejauh ini lini depan kita tidak begitu maksimal dalam sistem counter attack yang diperagakan oleh pelatih Coach Sintayong. Kalau untuk Oke. lini pertahanan kita sudah sangat luar biasa. Oke, Mes Hilgers dan Eliano Reinders kabarnya segera bergabung dengan timnas. Ada rapat Komisi 10 yang digelar hari Selasa nanti. Apakah memang dua pemain ini memang layak menggantikan Marcelino dan Rizky Ridho misalnya di starting line up? Ya, kalau bicara Mes Hilgers untuk posisi Rizky Ridho tampaknya ketika Mes Hilgers datang mungkin Rizky Ridho posisinya akan diambil oleh Mes ya karena secara permainan, secara pengalaman, secara kematangan, bahkan secara harga market value Rizky Ridho jauh di bawah Mes gitu. Bahkan Mes ini harga market value-nya di atas total skuad Vietnam, Thailand dan Malaysia. Ini pemain yang punya nilai pasar cukup tinggi dan punya pengalaman cukup bagus. 99 kali main di Eredivisie, kemudian sudah mencetak 2 gol sebagai pemain belakang. Eliano Reinders juga punya kemampuan yang versatile ya. Dia bisa main sebagai gelandang, dia bisa bermain sebagai penyerang sayap kanan, posisi Marcelino Ferdinand, atau dia juga bisa bermain sebagai bek kanan menggantikan posisi Asnawi Mangkualam. Memang posisi yang versatile ini yang sangat dibutuhkan dalam sepak bola modern. Tapi permasalahannya adalah yang kita sangat krusial butuhkan saat ini justru sebenarnya striker yang bisa menjadi andalan utama Indonesia dalam mencetak gol. Kalau kita lihat lawan Australia, lawan Arab Saudi, praktis kita memainkan pola false nine ya. Tidak ada striker murni di depan, yang ada bergantian Rafael Struijk, kemudian Witan, kemudian juga Orat Mangun, bahkan Marcelino itu bergantian mengisi pos di lini depan dengan pola false nine. Nah ini problem sebenarnya buat tim nasional kita saat ini di saat kita tidak punya striker yang punya naluri mencetak gol sangat tinggi sehingga menjamin setidaknya kita bisa memenangkan pertandingan nanti melawan Cina dan Bahrain. Baik. Mas Akmal, pembahasan soal pemain diaspora ini kan selalu ramai ya dibicarakan dan juga terus berulang. Karena ada sejumlah pihak yang tidak setuju timnas diisi oleh banyak pemain naturalisasi begitu. Menurut Anda kenapa masih ada pihak-pihak yang mempermasalahkan soal naturalisasi ini? Ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh beberapa pihak ini bagian dari otokritik ya, otokritik tentang pelaksanaan aturan atau dalam hal ini undang-undang. Dalam konteks sepak bola, proses naturalisasi ini ada dua. Dalam konteks football family, dalam hal ini regulasi FIFA, di mana setiap orang bisa pindah kewarganegaraan dengan syarat misalnya punya darah keturunan dan sebagainya, sudah tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, dan diakui lewat perpindahan federasi, maka itu sah secara hukum sepak bola. Dan itulah Ya. yang kemudian membuat pemain-pemain keturunan kita bisa main di Indonesia karena sudah melalui proses perpindahan federasi. Kemudian yang kedua ada undang-undang. Nah, terkait undang-undang negara inilah yang mungkin menjadi otokritik dari berbagai pihak karena banyak masalah-masalah yang terkait dengan undang-undang, utamanya misalnya masalah apakah pemain-pemain yang kemudian pindah ke warganegaraan, pemain keturunan ini memulangkan paspornya atau mengembalikan paspornya atau tidak, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 kita itu bukan negara seperti yang lain yang yang menganut sistem dua kewarganegaraan. Kita menganut sistem satu kewarganegaraan atau kewarganegaraan tunggal. Ketika misalnya Tom Hey, kemudian Kelvin Verdong, Orat Mangun dan lainnya berpindah dari warga negara Belanda menjadi warga negara
Indonesia, maka berdasarkan undang-undang dia harus melepas status kewarganegaraannya atau paspornya paspor Belanda. Nah, Hmm. otokritik ini saya pikir bukan hal yang baru, tapi ini sudah pengalaman yang terjadi sebelum-sebelumnya. Sebelum proses naturalisasi atau pemain diaspora ini diambil, sebelum-sebelumnya kan juga sudah ada, seperti misalnya Rafael Maitimo, kemudian Ruben Warwanaran, Tony Kusel, kemudian Sergio Van Dijk, John Van Bukering. Nah, faktanya ketika mereka kemudian sudah purna tugas di tim nasional, mereka kemudian kembali ke Belanda dan menjadi warga negara Belanda lagi. Nah, mungkin ini yang diingatkan oleh publik, bagaimana kemudian undang-undang kita dijalankan dengan baik dan benar, dan sesuai dengan aturan. Karena berdasarkan pasal 17 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006, bahwa setelah disumpah paling lambat 14 hari, maka pemain-pemain yang bersangkutan misalnya setelah menjadi warga negara harus mengembalikan paspor mereka atau melepas paspor warga negaraan sebelumnya. Nah, kalau bicara di keluarga negaraan misalnya, Reza, Martin Paes itu punya 3 kewarganegaraan. Pertama keluarga negara Belanda, kemudian pada Maret 2024 dia mendapatkan green card atau paspor hijau dari Amerika Serikat, dan sekarang kemarin 30 April 2024 mendapatkan warga negara Indonesia. Maka berdasarkan Undang-Undang Indonesia nomor 12 tahun 2006, maka Martin Pas harus melepas kewarganegaraan Belandanya, juga melepas kewarganegaraan Amerika Serikatnya. Nah, kasus ini kan hampir mirip dengan misalnya waktu 2016 ketika Pak Jokowi memilih Archandra Tahar sebagai Menteri BUMN. Ketika itu Pak Archandra punya 2 kewarganegaraan, kan warga negara Indonesia kemudian juga warga negara Amerika Serikat, yang akhirnya membuat Pak Archandra Tahar batal jadi menteri. Begitu juga Bupati Rajuaulu di Nusa Tenggara Timur, Patriot, di mana dia sudah terpilih tapi kemudian punya 2 kewarganegaraan, maka statusnya kemudian dibatalkan menjadi bupati. Ini undang-undang negara kita. Nah, ini Oke. mungkin yang autokritik yang disampaikan oleh publik terkait apakah sudah secara administrasi semua pemain-pemain yang pindah ke warga negara ini menyerahkan paspor lamanya untuk kemudian hanya punya paspor tunggal Indonesia. Karena sejarah sebelumnya banyak pemain yang juga kemudian menyerahkan juga paspor lamanya, tapi kemudian bisa bikin lagi di negara Belandanya untuk menyatakan hilang Baik. misalnya, sehingga kemudian setelah purna tugas mereka kembali menjadi warga negara Belanda. Baik, Mas Akmal, ada juga yang mengatakan berburu pemain diaspora ini adalah solusi terbaik untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia karena kegagalan PSSI di era-era sebelumnya. Bagaimana Anda melihat pandangan seperti ini, Mas Akmal? Ya, saya pikir ini pandangan yang cukup baik ya, di tengah misalnya harapan publik. Publik kan berpikirnya pragmatis, apalagi kita sudah haus gelar atau haus prestasi sejauh ini. Dengan 20 tahun terakhir sepak bola kita berada di di zona paling rendah sekali, baik itu dari sisi prestasi maupun dari peringkat FIFA. Kemudian publik ingin berharap ada jalan pintas atau jalan singkat, shortcut untuk meraih prestasi, dan salah satunya adalah mengambil pemain-pemain diaspora turunan yang punya darah Indonesia untuk kemudian menjadi warga negara Indonesia dan menjadi kekuatan tim nasional Indonesia. Saya pikir ini adalah jalan target jangka pendek yang dilakukan oleh federasi, dan sejauh ini kan diterima oleh publik dengan sangat baik. Cuma permasalahannya ada satu hal, apakah kemudian target jangka panjangnya harus terus melakukan program ini? Saya pikir itu yang menjadi tanda tanya besar. Karena itu saya pikir PSSI sudah waktunya sekarang ke depan, selain kemudian proses-proses mendatangkan pemain-pemain diaspora, juga sudah harus mengkampanyekan program apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemain-pemain di dalam negeri. Misalnya pembinaan usia mudanya digencarkan dengan impres percepatan pembangunan sepak bola nasional, kemudian menggalakkan sepak bola bukan cuma di sekolah-sekolah sepak bola, tapi juga di sekolah dasar sampai sekolah menengah, bahkan sampai mahasiswa, bahkan kemudian melakukan misalnya tukaran pelajar pemain-pemain muda kita berlatih di luar negeri, di negara-negara yang menjadi kiblat sepak bola. Nah, mungkin ini yang kemudian dicemaskan oleh publik, di mana kita kemudian di satu sisi sedang gencar melakukan proses diaspora, di sisi lain belum terdengar program-program PSSI dalam kaitannya meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia dalam hal program pembinaan maupun pembenahan kompetisi. Nah, kalau kemudian karena berita-beritanya tidak berimbang, karena sejauh ini yang kemudian kita dapatkan adalah
semua proses-proses adalah mendatangkan pemain lagi, sehingga kemudian masyarakat merasa mau sampai kapan seperti ini? Apakah kemudian kita akan berganti nama menjadi Hindia Belanda? Ah, mungkin Ya, ada beberapa pendapat yang berpikir seperti itu. Apakah kemudian tim nasional kita akan sama seperti Piala Dunia 1938 ketika itu mayoritas oke. adalah pemain-pemain dari Belanda. Nah, Jadi ini yang pembenahan mungkin usia menjadi muda apa ya? juga harus terus dilakukan ya. Seperti Betul, itu ya Mas betul, betul, Akmal. betul. Baik, baik kita akan lihat nanti bagaimana PSSI juga akan membangun grassroots dari sepak bola Indonesia lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Mas Akmal Marhali sudah berdiskusi bersama kami pada malam ini dalam Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.